Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Aprila dengan NIM 24109123200037. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2 Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Liandri MKas. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropoetik atau sistem perkemihan merupakan sistem yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama untuk menyaring darah, mengeluarkan zat sisa metabolisme, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh melalui produksi dan ekresi urin. Fungsi utama sistem uropoetik yaitu yang pertama untuk mengekskresi zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Lalu juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, lalu mengatur tekanan darah melalui hormon renin, mengontrol pH darah, mengatur tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, dan aldosteron, menghasilkan hormon eritropoietin, dan mengaktifkan vitamin D menjadi bentuk aktif yang berguna bagi metabolisme kalsium. Nah, untuk organ penyusun pada sistem uropoetik ada 4 organ. Yang pertama ada ginjal untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Lalu yang kedua ada ureter yang berguna untuk menyalurkan atau menjadi saluran penghubung ginjal ke kandung kemih. Lalu yang ketiga ada kandung kemih atau vesika urinaria yang bertugas untuk menyimpan urin sementara. Lalu organ keempat ada uretra, di mana uretra ini untuk saluran pengeluar urin ke luar tubuh. Yang pertama kita akan membahas ke ginjal atau ren, di mana ginjal ini terletak di rongga retroperitoneal. Nah, karena berada di kanan dan kiri tulang belakang, lalu ginjal kanan umumnya lebih rendah karena terdorong oleh hati, dan ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan panjangnya sekitar 10 hingga 12 cm. Ginjal ini bertugas untuk menyaring darah dan menghasilkan urin. Nah, anatomi pada ginjal ini terdiri atas 2 bagian utama, yaitu korteks dan medula. Nah, korteks ginjal ini terdapat pada bagian luar ginjal dan mengandung korpus Malpighi yang terdiri atas kapsula Bowman dan glomerulus, dan disinilah terjadinya proses filtrasi awal darah. Lalu ada medula pada ginjal, di mana bagian ini terdapat di dalam ginjal dan terdiri dari atas piramid ginjal. Terdapat pada medula ginjal ini terdapat ansa Henle dan ductus colligens yang berperan dalam pemekatan urin. Lalu ada nefron. Nefron ini merupakan unit fungsional ginjal yang berjumlah sekitar 1 juta per ginjal, terdiri dari glomerulus, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal, dan ductus colligens. Nah, proses filtrasi dimulai di glomerulus, dilanjutkan dengan reabsorpsi dan sekresi pada tubulus-tubulus tersebut. Lalu fungsi ginjal. Nah, ginjal ini dapat menyaring zat sisa seperti urea,
dan kreatinin, lalu mengatur elektrolit, air, dan pH darah, dan berfungsi juga menjaga keseimbangan asam basa, menghasilkan hormon renin dan eritropoietin, dan berfungsi juga untuk mengaktifkan vitamin D. Lalu ke organ selanjutnya yaitu ureter, di mana ureter ini merupakan saluran kemih sepanjang sekitar 25 hingga 30 cm yang mengalirkan urin dari pelvis ginjal menuju kandung kemih, dan dindingnya ini tersusun dari otot polos yang mampu melakukan gerakan peristaltik. Nah, lalu ke organ selanjutnya yaitu kandung kemih atau vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini merupakan tempat penampungan urin sementara sebelum dikeluarkan keluar tubuh. Nah, kapasitas kandung kemih ini dapat mencapai sekitar 300 hingga 500 ml urin dan dilapisi otot detrusor. Lalu ke organ yang terakhir yaitu uretra. Uretra ini merupakan sistem untuk mengalirkan urin keluar tubuh, dan uretra ini lebih panjang pada pria gitu sekitar 15 hingga 20 cm dibandingkan panjang pada wanita yang kurang lebih sekitar 4 cm. Lalu ke proses pembentukan urin. Nah, pembentukan urin ini terdiri dari 4 proses utama, yaitu ada filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Ke proses pembentukan pertama yaitu filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Nah, tekanan darah ini mendorong cairan dan molekul kecil keluar dari kapiler glomerulus menuju kapsula Bowman dan membentuk filtrat. Lalu reabsorpsi ini terdiri atas zat-zat penting seperti glukosa, asam amino, dan sebagian besar air diserap kembali ke dalam darah melalui tubulus proksimal dan ansa Henle. Lalu ke proses pembentukan urin yang ketiga yaitu sekresi. Zat-zat yang tidak diperlukan atau beracun seperti ion H+, kalium, dan obat-obatan akan disekresikan dari kapiler peritubular ke dalam tubulus ginjal. Nah, lalu ke proses pembentukan urin yang terakhir yaitu ekskresi. Nah, ekskresi ini terdapat zat sisa yang telah difiltrasi, namun tidak direabsorpsi dan telah disekresikan, akan dikeluarkan ke luar tubuh sebagai urin. Nah, karakteristik urin normal atau sifat dan komposisi urin normal. Urin normal ini memiliki volume sekitar 1 hingga 2 liter per hari, lalu memiliki warna yang kuning muda, bening atau bening kekuningan, lalu memiliki bau yang khas, dan juga memiliki pH sekitar kurang lebih 6 atau sedikit asam. Dan untuk komposisinya 90% air dan 5%-nya itu zat terlarut seperti urea, kreatinin, elektrolit, hormon, pigmen, dan toksin. Lalu ke peran hormon. Nah, hormon ini sangat berperan pada pembentukan urin ya. Yang pertama ada renin, ADH atau antidiuretik hormon, lalu aldosteron, dan eritropoietin. Nah, di renin ini disekresikan oleh sel Jus-Stach
glomerular untuk mengatur tekanan darah melalui sistem renin, angiostensin, dan aldosteron. Lalu ADH atau antidiuretik hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus, disimpan dan dilepas dari kelenjar hipofisis posterior, dan ADH ini berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air di ductus colligens. Nah, lalu ada aldosteron, itu dihasilkan oleh kelenjar adrenal untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan air di tubulus distal. Lalu ada eritropoietin untuk merangsang sumsum tulang dan membentuk eritrosit atau merangsang pembentukan sel darah merah. Lalu ke kandung kemih dan mekanisme miktrusi atau proses buang air kecil. Nah, kandung kemih ini dapat menyimpan urin sementara hingga mencapai volume 300 hingga 500 ml. Nah, ketika kandung kemih ini penuh, sudah mencapai batasnya, reseptor peregangan di dindingnya akan mengirim sinyal ke medula spinalis. Lalu terjadi kontraksi otot detrusor dan relaksasi sphincter internal serta eksternal, dan menyebabkan urin keluar dari dalam tubuh. Lalu proses buang air kecil ini disebut miksi atau mikturisi, yang dapat dikendalikan secara sadar oleh otak setelah masa bayi. Lalu ke homeostatis dan gangguan pada sistem uropoietik. Nah, selain menjalankan proses ekskresi, sistem uropoietik juga memainkan peran penting dalam menjaga homeostatis, yaitu kestabilan lingkungan internal tubuh. Ginjal secara aktif merespon perubahan tekanan darah, kadar garam, dan pH tubuh melalui sistem umpan balik hormon seperti renin, aldosteron, dan ADH. Sebagai contoh, ketika tubuh kekurangan cairan, konsentrasi darah dapat meningkat. Hal ini terdeteksi oleh hipotalamus yang kemudian merangsang pelepasan ADH. Nah, sehingga ginjal menyerap kembali lebih banyak air. Hasilnya, urin akan menjadi lebih pekat dan tubuh terhindar dari dehidrasi. Nah, sebaliknya, apabila asupan air berlebih, ADH akan ditekan dan ginjal membuang kelebihan air tersebut melalui urin yang lebih encer. Selain itu, ginjal juga dapat membantu mengatur keseimbangan asam basa. Jika darah terlalu asam, ginjal akan meningkatkan sekresi ion H+ dan menyerap kembali ion bikarbonat untuk menetralkannya. Nah, sebaliknya jika darah terlalu basa, maka ekskresi bikarbonat ditingkatkan. Lalu gangguan sistem uropoietik, terdapat beberapa gangguan yang dapat terjadi pada sistem ini. Antara lain, pertama gagal ginjal. Ginjal akan kehilangan kemampuan menyaring darah dengan baik. Lalu ada infeksi saluran kemih atau ISK. Ini disebabkan oleh bakteri yang masuk ke uretra dan menyebar ke kandung kemih bahkan ke ginjal. Lalu batu ginjal itu terbentuk karena endapan mineral dalam urin yang tidak terlarut. Lalu yang terakhir ada diabetes insipidus, di mana gangguan hormon ADH akan menyebabkan produksi urin berlebih. Kesimpulan dari materi sistem uropoietik ini yaitu sistem uropoietik dapat menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa pada tubuh.
lalu memiliki peran yang sangat penting dalam homeostatis tubuh, lalu dapat menjaga kesehatan ginjal dengan menjaga fungsi vital tubuh. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoietik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.